Oke, Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya, sesuai rencana Pak Bahar bahwa Pak Bahar sebentar akan melakukan coaching pada salah satu teman guru. Bapak meminta saya untuk menjadi supervisor ya, melakukan supervisi rekan sejawat. Baik Pak, jadi sebelum Bapak melakukan coaching, kita akan lakukan percakapan dulu sebelum observasi langsung nanti. Yang pertama ini saya sampaikan bahwa selama coaching sebentar, saya selaku observer atau supervisor ini akan fokus pada rubrik penilaian mengenai ketiga kompetensi di coaching, yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif atau menyimak, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya baik Pak Bahar, dalam coaching sebentar, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan dari ketiga kompetensi inti coaching yang saya sebutkan tadi? Kalau bisa Pak, saya ingin berusaha dalam kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan diri Pak, supaya betul-betul kegiatan coaching hari ini bisa memberi solusi yang membantu teman sejawat untuk menemukan solusi. Ya, jadi Bapak ingin bisa mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya, supaya nanti yang menjadi coach atau yang Bapak coaching itu bisa mengembangkan potensinya untuk menyelesaikan masalah. Ya, kira-kira kalau kita secara spesifik yang Bapak ingin kembangkan, tapi Bapak ingin saya lebih fokus observasi pada kompetensi inti yang mana? Mungkin Bapak bisa pilih salah satu supaya itu menjadi fokus untuk diamati sebentar. Oh ya Pak, untuk kegiatan coaching hari ini saya fokus mengembangkan di mendengar aktif Pak. Ya, karena menurut saya mendengar aktif ini salah satu kunci untuk bisa membantu seluruh rangkaian kegiatan coaching, termasuk mungkin nanti bisa membantu saya membuat pertanyaan berbobot. Ya, jadi Bapak fokus spesifiknya itu pada kompetensi mendengarkan aktif, karena memang mendengarkan aktif nanti dari situ Bapak juga bisa membuat pertanyaan yang berbobotnya. Ya, kira-kira kalau menurut Bapak untuk menilai diri sendiri lah dengan kompetensi mendengarkan aktif itu, bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri terhadap kompetensi mendengarkan aktif? Menurut saya, misalnya saya bisa lakukan kompetensi saya bisa nanti Kalau kita kerucutkannya untuk menilai diri sendiri, mungkin kalau menggunakan skala 1 sampai 10, kompetensi mendengarkan aktif Pak Bahar itu sudah di angka berapa? Mungkin saat ini Pak bisa di angka 6 Pak. Angka 6 ya. Ya. Baik Pak Bahar, sekarang kita sudah paham, kita fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Lalu harapan Pak Bahar setelah melakukan coaching atau setelah juga saya observasi mengamati kegiatan nanti, apa harapan Pak Bahar dalam kompetensi diri Bapak sendiri? Ya, jadi untuk pribadi saya Pak, saya bisa mengembangkan tadi ini ya kompetensi coaching secara umum dan khususnya tadi di kemampuan mendengar secara aktif ini, atau mendengar aktif, dan untuk coaching juga saya merasa bahwa saya bisa menjadi jalan untuk kenal sejawat ini untuk menentukan suara. Oh iya, jadi Bapak harapannya nanti sudah semakin baik dalam kompetensi mendengarkan aktif, dan sesungguhnya ini fokusnya pada coaching nanti akan semakin mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kalau menurut Bapak untuk kompetensi mendengarkan aktif, apabila itu nanti bisa tercapai selama kegiatan coaching yang Bapak lakukan, apa kira-kira yang kita tahu? Salah satunya Pak,
saya mungkin sabar ya, saya terbuka dengan cerita teman-teman yang saya coaching ini, sehingga nanti dengan sikap saya yang sabar itu teman juga mau menceritakan secara terbuka apa yang menjadi persoalan. Dari situ nanti selain itu dengan mendengar aktif ini saya tidak cenderung untuk menjelas atau mendikte lagi, sehingga solusi nanti yang dikeluarkan itu betul-betul hasil dua pikiran dari sejauh yang saya coaching. Oh iya. Oke Pak Bahar, jadi menurut Pak Bahar tadi indikatornya itu Bapak akan semakin sabar, ya, terbuka terhadap coaching, lalu terlihat dari sisi coaching nanti coaching ini nyaman bercerita, mereka terbuka dan tidak ada kesan bahwa mereka didikte oleh Pak Bahar. Kalaupun ada solusi itu betul-betul dari coaching ya. Ya baik Pak Bahar, saya rasa cukup untuk percakapan kelas supervisi ini. Kesimpulannya bahwa Pak Bahar ingin fokus mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Indikatornya adalah Bapak makin sabar, terbuka, dan coaching terlihat lebih nyaman dan terbuka untuk menyampaikan masalah, bahkan menemukan solusinya tanpa ada ada sikap mendikte dari Bapak. Jadi saya juga akan fokus terhadap kompetensi ini dan fokus terhadap indikator di area yang Bapak ingin kembangkan. Oke Pak Bahar, mungkin sekian percakapan kita, silakan melakukan coaching. Semoga Bapak benar-benar bisa mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sari, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga nih Pak. Pak Sari, tadi Pak Sari sempat hubungi saya sebelum kita bertemu di tempat ini, disampaikan bahwa ada hal yang mau dibicarakan. Kira-kira persoalan apa itu Pak Sari? Begini Pak, saya mengalami sedikit masalah mengenai pembelajaran saya di kelas Pak. Materi saya agak tertinggal dibandingkan dengan guru lain Pak. Iya. Jadi kita merasa tertinggal pelajaran ini Pak Sari, karena intinya bahwa persoalan kita ini materi pelajaran kita terlambat Pak Sari ya. Iya Pak. Ya. Kemudian Pak Sari kira-kira dari pertemuan kita hari ini apa yang kita capai atau apa yang Pak Sari temukan atau dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi supaya saya bisa mengejar ketertinggalan materi di kelas yang saya ajar sama dengan kelas yang diajar oleh guru lain Pak. Oh iya, pada intinya Pak Sari melalui percakapan hari ini berharap bisa menemukan solusi dari ketertinggalan materi dari mata pelajaran Pak Sari saat ini ya. Begitu Pak ya. Iya Pak, benar sekali. Tapi Pak Sari ini tadi kan Pak Sari sampaikan ini bahwa materi pembelajarannya Pak Sari di kelas itu sudah terlambat. Kira-kira kenapa ini menjadi persoalan Pak Sari menurut kita? Jadi begini Pak, sebenarnya ketertinggalan materi itu kan sudah hal yang lumrah. Namun saya mendengar ada pembicaraan ini antara para murid antar kelas ini Pak. Iya. Nah, mereka saling bercerita, materi saya sudah sampai sini, kok kamu belum sampai. Lagi pula kan pada saat ujian sumatif nanti soal yang diberikan kan harus sama merata dengan semua kelas. Jadi kalau ada yang materinya tertinggal, ini bisa menjadi kesulitan untuk saya nantinya Pak. Oh iya, jadi ini menjadi persoalan karena nanti pada saat ujian soalnya sama, kemudian dalam kenyataannya materinya Pak Sari sendiri berbeda dengan satu tingkatan yang teman-teman dengan materi teman-teman yang satu tingkatan yang Bapak teman-teman nanti kan soalnya sama tapi materinya beda begitu Pak Sari ya. Oh iya. Jadi begini Pak Sari, kira-kira apa yang menyebabkan persoalan ini bisa terjadi atau yang menyebabkan Pak Sari ini tertinggal materi pembelajaran ini? Jujur saja Pak, akhir-akhir ini saya banyak sekali mendapatkan kebersamaan Pak. Sebagaimana
kemarin saya sudah ditunjuk sebagai wakasek guru, kemudian dengan adanya sekolah penggerak, kemudian masuk lagi dalam tim PKP, komite pembelajaran. Akibatnya itu banyak sekali kegiatan Pak dalam kegiatan sekolah penggerak. Kemudian saya juga guru penggerak. Pak karya ini kadang tiap minggu saya bergerak Pak. Jadi saya sering meninggalkan sekolah, mana lagi ketika disuruh untuk diminta untuk mengimbas ke sekolah lain Pak. Jadi hal-hal ini yang kemarin membuat sehingga saya sering meninggalkan kelas Pak, sehingga tidak bisa merata mengajar saya seperti dengan guru-guru yang lain. Jadi sebenarnya Pak Sari ini guru yang luar biasa. Artinya kalau Bapak ini dikasih amanah berarti pimpinan dari Bapak. Jadi ini hal yang luar biasa dan tinggal Pak Sari nanti banyak. Tapi begini Pak Sari, kira-kira dari kalau kita menskalakan ini dari angka 1 sampai 10 ketercapaian materi yang sudah Pak Sari sekarang di angka berapa materi? Sehingga tercapai materinya sekarang? Kalau mau diskalakan mungkin baru sampai nomor 5 Pak, skala 5. Baru yang kelima. Iya. Baik Pak Sari, kalau kira-kira target yang Pak Sari ini capai sampai, katakan kita berhitungnya sampai di ujian semester nanti ya, jadi bukan target interval waktunya. Kira-kira sekalian kita mau capai atau poin yang kita mau capai sampai ujian semester nanti sampai di skala berapa Pak Sari kita capai materi? Kalau bisa sih bisa nanti mencapai angka 9 angka 10 mungkin Pak ya, supaya pada saat ujian sistematik nanti materinya bisa sama di antara semua kelas Pak. Oh ya, sudah jadi targetnya harapannya Pak Sari ini kalau bisa ada di angka 10 ya, supaya betul-betul merasa tidak dibedakan. Kemudian begini Pak Sari, kira-kira menurut Pak Sari untuk strategi apa yang bisa Pak Sari lakukan supaya bisa target ini atau tujuan skala 10 ini bisa tercapai? Kira-kira akan bisa strateginya bagaimana untuk mencapai? Mengingat dengan banyaknya kegiatan, mungkin yang pertama perlu adanya dari tambahan pembelajaran mungkin di akhir jam pembelajaran. Itu yang pertama mungkin saya usahakan. Kemudian yang kedua, saya mungkin bisa mengkombinasikan dengan pembelajaran daring. Jadi ketika waktu secara luring terbatas, maka nanti mungkin saya bisa mengusulkan kepada anak didik saya agar bisa dilaksanakan secara daring tambahan waktunya. Oh ya, pada intinya Pak Sari berencana untuk memberikan pembelajaran tambahan, jadi dengan berencana mungkin dengan luring dan lain-lain. Dari dua atau masih ada Pak Sari yang mau kira-kira strategi lain selain dua tadi yang sudah disampaikan? Kalau menurut saya bukan target yang mengejar ketertinggalan materi, mungkin cukup di dua asumsi itu saja. Katakanlah kita memilih satu, kira-kira yang paling ideal ini Pak Sari, yang menurut Pak Sari yang paling ideal untuk bisa dilakukan atau diterapkan dalam waktu dekat ini guna mencapai target 10 tadi itu yang mana kira-kira Pak Sari? Mungkin yang paling ideal dan paling efektif mungkin pembelajaran daringnya Pak. Karena kalau saya mengalokasikan waktu tambahan mungkin agak kesulitan juga karena adanya kegiatan-kegiatan guru tadi juga jadi pekan Pak. Jadi kedua tadi apa Pak Sari ini di pembelajaran daring ya, hanya padatnya kegiatan dulu. Kira-kira kalau begitu kapan kira-kira ini bisa dieksekusi pembelajaran daring ini kegiatan? Mungkin secepatnya Pak. Kalau perlu minggu depan saya akan mulai. Kemudian kira-kira sudah ada mungkin di kepalanya Bapak strategi atau rencana planning lah untuk melaksanakan kegiatan ini? Bisa dijelaskan? Seperti yang tadi mungkin yang pertama saya akan menyampaikan kepada murid dari kelas-kelas yang terkait semacam pemberitahuan atau sosialisasi begitulah, kan bahwa akan diadakan pembelajaran tambahan secara online.
Kemudian saya akan membina materi-materi yang bisa diajarkan secara tatap muka dan mana yang bisa diajarkan secara daring. Kemudian merencanakan metode dan teknik bagaimana pembelajaran daring tersebut akan saya laksanakan. Oh ya, jadi ini sebuah rencana yang sudah luar biasa, sudah apa di kepala Bapak ini. Kemudian begini Pak Salim, kan namanya planning atau rencana, apalagi Pak Salim tadi sudah disampaikan di awal, cukup sibuk lah. Kira-kira mungkin ada teman atau teman guru yang bisa membantu Pak Salim untuk menjaga komitmen ini supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Pak Salim sudah rencanakan. Mungkin saya bisa nanti meminta bantuan dari rekan sejawat, terutama ada Udiana karena kebetulan kami belajar pada tingkatan yang kelas yang sama. Oh iya, jadi ada Bu Diana ya, jadi mudah-mudahan Bu Diana ini bisa membantu Pak Salim nanti untuk menjalankan. Oke Pak Salim, dan ini sebelum kita sudah di pembicaraan ini, sebelum kita akhiri, kira-kira dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini, apa yang Pak Salim sudah bisa dapatkan atau poin-poin apa yang sudah Pak Salim bisa ambil dari pertemuan? Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Tadi sebelum kita memulai percakapan ini, saya masih bingung bagaimana saya mentaktisi supaya pembelajaran saya bisa merata di semua kelas agar bisa sama dengan kelas-kelas yang lain di tingkatan yang sama. Namun sekarang dengan adanya percakapan bersama Bapak, saya sudah menemukan solusi yang bisa saya terapkan dengan cara mengkombinasikan pembelajaran luring dan pembelajaran lain. Iya. Kalau itu Mas tadi saya juga bersyukur, alhamdulillah Bapak saya sudah bisa menjadi bagian daripada solusi yang Pak Salim telah lakukan hari ini. Saya berharap mudah-mudahan Pak Salim bisa segera merealisasikan rencananya, dan tentunya saya juga berharap Pak Salim bisa terus berbagi kepada saya, khususnya hasil dari program atau planning yang Pak Salim sudah rencanakan hari ini, sebagai mungkin Bapak bisa jadikan nanti sebagai berbagi praktik kepada kami juga, karena solusi ini sangat baik serasa Bapak sudah rencanakan. Kami tunggu ini Pak Salim. Baik Pak, insya Allah nanti akan terus dikabari bagaimana perkembangannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Salim, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Bahar sudah melakukan coaching ya. Iya, alhamdulillah Pak sudah. Luar biasa sekali dengan skema coaching yang Bapak telah lakukan. Tadi coachingnya tadi sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dirasakan oleh rekan Bapak tadi. Ya, bagaimana Pak Bahar menilai performa Bapak dalam melakukan coaching tadi? Saya merasa bersyukur alhamdulillah saya bisa menjalankan tidak awalnya tadi saya agak ragu, tapi seiring berjalannya percakapan alhamdulillah coaching ini bisa berjalan dengan baik, dan teman saya coaching bisa menemukan solusi. Iya, jadi menurut Bapak sudah bisa berjalan dengan baik, kita lihat coaching menemukan solusi ya Pak ya. Baik, khusus pada area yang tadi Bapak ingin kembangkan, yang kita sudah percakapan sebelum coaching tadi, yaitu mendengarkan aktif. Ya, untuk area yang mendengarkan aktif, apa tadi yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching, khusus pada indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Tadi karena saya berusaha bersama, jadi saya betul-betul berusaha memberi kesempatan kepada Jawa yang saya terus tadi coaching itu menyampaikan ilmunya. Jadi saya berusaha bersama untuk mendengarkan semuanya sebelum saya melahirkan ilmu pertanyaan lain. Jadi alhamdulillah tadi saya sudah berusaha untuk bersabar. Nah, itu sudah berjalan pada saat coaching. Iya, jadi Bapak sudah bisa melihat bagaimana performa Bapak, kemudian apa yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching yang mendukung
pengembangan area yang Bapak inginkan. Oke, baik Pak. Untuk saya pribadi selaku supervisor, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya, boleh Pak. Ya. Tadi ketika Bapak melakukan coaching sama partner rekan Bapak yang menjadi coach, saya mengamati bahwa Bapak memang sudah melakukan coaching dengan kompetensi di coaching itu sudah sangat baik, ya, catatan saya semuanya baik, bahkan lebih tinggi dari standar tadi yang Bapak harapkan, perkembangannya tadi berada di angka 6 kalau kita skalakan, kemudian diharapkan peningkatan, ya menurut saya sudah terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar bahwa peningkatan kompetensi itu sudah bisa dialami oleh Bapak sendiri? Saya merasa bersyukur Pak, artinya ternyata saya juga mampu untuk mengembangkan kompetensi saya dalam bidang coaching. Iya. Oke, jadi khusus pada area mendengarkan aktif tadi ya Pak ya. Tapi menurut catatan saya ada mungkin indikator-indikator tertentu yang menurut saya Bapak masih bisa kembangkan lebih baik lagi. Nah, misalnya tadi Bapak sudah menunjukkan kesabaran, ya, bertanya kemudian menunggu coaching itu bisa menjawab. Ketika coaching berbicara, Bapak juga menunggu sampai selesai. Ya, tapi mungkin dari sisi keterbukaan mungkin masih bisa lebih dikembangkan dengan cara menunggu coaching untuk jeda dalam memikirkan jawaban. Ya, jadi ketika Bapak bertanya tadi betul sudah baik, Bapak sabar, dia berbicara, Bapak sabar menunggu. Nah, tapi pada saat Bapak bertanya kepada coaching, ini mungkin biarkan ada jeda sedikit, mungkin lebih baik ada jeda sedikit sehingga coaching punya waktu untuk berpikir. Tapi selebihnya itu sudah sangat baik. Ini hanya catatan saya. Tapi bagaimana menurut Bapak, pendapat Bapak tentang pandangan saya tadi tentang sikap sabar itu? Ya, mungkin apa yang Bapak sampaikan sudah benar. Jadi mungkin catatan untuk saya nanti untuk saya bisa lebih tenang, mungkin istilahnya supaya bisa lebih nyaman lagi pada saat saya coaching. Iya. Oke, jadi memang kita sudah bisa lakukan dan saya juga sudah mengamati khusus pada area yang Bapak ingin kembangkan tadi ya, menggunakan aktif. Nah, mungkin Pak, untuk terlepas dari apa yang kegiatan hari ini, coaching yang telah Bapak lakukan hari ini, untuk waktu kedepannya pasti Bapak akan terus berproses, akan melakukan coaching kepada teman-teman yang lain. Dalam waktu ke depan lah, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Mungkin itu tadi sikap terbuka ini supaya saya bisa lebih tenang, teman yang saya coaching juga lebih tenang lagi, lebih rileks lagi dalam menyampaikan bulat-bulatnya, sehingga kita nanti akan lahir solusi-solusi lebih jernih dan lebih segar dari apa masalah yang saya coaching. Oh iya. Jadi Bapak mungkin tetap fokus pada kompetensi yang aktif dengan indikator yang lainnya. Ya, tadi kita fokus ke masalah biarkan coaching berpikir dulu. Oke, baik, dari diskusi kita pada hari ini, apa yang sudah Bapak pikirkan, yang sudah terbayang mungkin untuk bisa mengembangkan area yang tadi, yang mungkin masih bisa lebih dikembangkan? Mungkin saya akan coba lagi untuk melakukan coaching dan teman-teman, karena kan di teman-teman di sekolah juga hampir semuanya punya persoalan, jadi mudah-mudahan saya bisa dengan teman-teman pada waktu saya sebagai latihan
juga untuk biasa ini memberikan selain memberi solusi, membantu teman menemukan solusi, juga bagi saya melatih diri saya untuk melakukan kegiatan coaching. Jadi nanti saya berbagi kegiatan coaching dengan teman-teman. Iya, jadi kalau saya bisa simpulkan Bapak akan menggunakan strategi memperbanyak latihannya dengan cara yang lakukan coaching untuk teman-teman. Selain itu juga bisa membantu teman-teman menemukan solusi. Iya, karena setiap guru ini punya banyak masalah ya. Iya. Baik Pak, mungkin kita berada pada penghujung percakapan kita ini Mas Supervisi. Kira-kira apa yang telah Bapak dapatkan mungkin secara umum melalui kegiatan coaching dengan tadi coaching ataukah percakapan selama kita selama pengamatan yang saya lakukan, apa yang telah Bapak bisa dapatkan? Yang saya dapatkan bahwa kegiatan coaching itu memang perlu kompetensi, sehingga betul-betul teman-teman yang kita coaching itu bisa melahirkan ide atau solusi segar yang betul-betul lahir dari dalam lingkungan teman yang kita coaching, sehingga nantinya pada saat menjalankan rencana itu teman-teman punya merasa tanggung jawab karena itu lahir dari lingkungan dari kita, dan teman tidak merasa diajari atau merasa dididik dengan solusi-solusi yang ditemukan, sehingga teman itu dengan keikhlasan itu menjalankan solusi yang ditemukan. Iya, jadi Bapak memang fokus memperhatikan hasil dari coaching yang dilakukan terhadap pengembangan kompetensi coaching yang Bapak coaching. Ya, terima kasih Pak Bahar sudah meminta saya untuk menjadi pengamat, observer atau supervisor dalam kegiatan coaching Bapak. Kita sama-sama berharap bahwa area yang ingin Bapak kembangkan akan semakin berkembang dan Bapak juga bisa menjadi seorang coach yang luar biasa ke depannya. Oke, Terima kasih banyak Pak.